Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkini terkait pelaksanaan P3K Guru, rekrutmen guru P3K di tahun 2022 ini. Akan kami sampaikan informasi dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara selaku panitia seleksi nasional dalam pengadaan P3K ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silakan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Silakan simak video ini hingga akhir. Berita kami bawakan dari jpnn.com ya, terkait dengan pengangkatan guru lulus passing grade atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi guru-guru yang sudah mencapai passing grade atau yang masuk dalam prioritas pertama berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022 ya. Kami bacakan bahwa guru honorer yang sudah lolos PG dalam seleksi P3K tahun 2021 bisa bernafas lega. Nah, hal itu karena pengangkatan 193.954, jadi ini jumlah guru yang sudah lolos passing grade sudah disiapkan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayaguraan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Artinya, walaupun pendataan honorer masih berjalan karena tenggat waktunya sampai 30 September, tetapi itu tidak mempengaruhi proses pengangkatan P3K guru yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi ini teman-teman bisa cermati bahwa proses yang masih berjalan terkait pendataan honorer ya, SE surat edaran dari Kemenpan terkait pendataan ini yang menggunakan aplikasi BKN tidak berpengaruh terhadap pengangkatan teman-teman yang sudah lolos passing grade atau prioritas yang pertama. Itu poin pentingnya. Nah, ini adalah informasi atau statement dari Pak Suharmen. Beliau adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, bahwa beliau mengatakan pengangkatan P3K untuk guru yang lulus PG kan sudah diatur oleh Kemenpan RB tentang bagaimana mekanismenya. Namun ada hal yang dikhawatirkan Bapak Suharmen jika para guru yang lolos PG tersebut tidak masuk pendataan honorer. Walaupun pendataan tersebut tidak berpengaruh terhadap pengangkatan mereka atau guru yang sudah lolos passing grade, namun Pak Suharmen juga mengungkapkan bahwa beliau khawatir jika guru yang lulus PG tidak masuk pendataan, sebab bagaimana posisinya bila mereka tidak diusulkan oleh instansinya. Nah, kemudian Bapak Suharmen kembali menegaskan bahwa ada ketentuan dalam SE Menpan tahun 2022 ini ya, Surat Edaran Menpan terkait pendataan yang tertanggal 22 Juli, bahwa bagi instansi yang tidak mengajukan data tenaga non-ASN berarti dianggap tidak punya honorer lagi. Nah, ini adalah pernyataan Pak Suharmen. Dengan demikian, seluruh tenaga non-ASN yang tak masuk pendataan honorer tidak akan diselesaikan oleh pemerintah. Itu yang saya pikirkan, kalau guru lulus PG itu tidak juga diusulkan instansinya, posisi mereka bagaimana nantinya. Ini pernyataan Bapak Suharmen terkait apabila guru yang sudah lolos passing grade namun tidak diusulkan atau tidak masuk dalam pendataan terkait SE Kemenpan tersebut ya. Kemudian bagaimana posisinya. Nah, dia menjelaskan pendataan tenaga non-ASN ini akan menjadi database pemerintah, jadi akan menjadi data pokok pemerintah, di mana pemerintah akan mendesain kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN melihat data yang ada, karena 28 November tidak ada lagi honorer. Artinya teman-teman, pendataan ini adalah tidak lanjut ya, dari keputusan 28 November 23 yang tidak akan ada honorer. Nah, database yang terkumpul dari pendataan ini terkait SE Kemenpan tersebut, maka data itulah yang nanti akan diselesaikan hingga 2023, 28 November tahun 2023. Deputi Suharmen kemudian membandingkan pengangkatan tahun 2021 yang prosesnya panjang lantaran instansi mengulur waktu pengusulan nomor induk. Alhasil,
masih ada guru yang lulus PG dan belum diangkat. Jadi sebenarnya pendataan tenaga honorer itu sangat penting, makanya seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali harus didata. Tentunya dengan mengikuti ketentuan yang diamanatkan dalam SE Menpan RB tersebut, pungkas Deputi Suharmen. Jadi ada dua poin penting ya teman-teman. Yang pertama adalah bahwa tidak ada pengunduran, artinya SE ini walaupun ada SE Menpan RB tersebut ya, namun di sini untuk yang guru sudah lolos PG itu tetap prosesnya berjalan karena tidak mempengaruhi ya. Ini poin pentingnya, tidak mempengaruhi proses pengangkatan P3K untuk guru yang sudah lolos PG. Ini poin yang pertama. Namun demikian, walaupun tidak berpengaruh, Bapak Suharmen juga mengungkapkan ya bahwa hal tersebut penting karena bagaimanapun SE Menpan tersebut adalah mendata honorer yang non-ASN. Artinya guru lolos PG juga non-ASN dan belum masuk di dalam pendataan. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian, nah terkait dengan baru-baru ini ya yang beredar berita bahwa apakah September itu akan ada pelaksanaan, bisa dipastikan pelaksanaan P3K itu dibuka September. Nah, ini ada informasi terbaru bahwa guru yang lulus PG itu merasa harap-harap cemas menunggu pembukaan seleksi karena dari BKN menyampaikan timeline-nya adalah dibuka bulan September. Sebagaimana ini di video saya sebelumnya juga saya sudah sertakan, Bapak Aidu Tauhid ya, Bapak dari BKN mengatakan estimasinya memang nanti akan di bulan September ya. Pekan pertama atau pekan kedua bulan September itu sudah bisa dibuka untuk pendaftaran P3K di tahun 2022. Nah, namun terkait hal tersebut, bahwa guru-guru juga, guru yang lolos PG terutama yang masuk prioritas pertama, itu merasa apakah ini benar seperti itu ya, karena memang banyak informasi yang beredar yang ujungnya PHP ya dalam informasi disebutkan, yang membuat mereka menjadi was-was ya, karena memang lagi-lagi pemerintah terkesan lambat dalam memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan P3K ini. Artinya konsumsi informasi bagi yang guru yang sudah lolos passing grade itu tidak bisa dijamin bahwa informasi yang masuk ke teman-teman ini adalah informasi yang valid. Nah, ketika ditanyakan kepada Bapak Satya Pratama terkait dengan apakah benar nantinya dibuka bulan September, maka Pak Satya menjelaskan belum ada keputusan final di sini ya, belum ada keputusan final. Artinya hal yang disampaikan oleh Pak Aidu Tauhid merupakan sebuah estimasi ya. Ini ya masih estimasi, masih menjadi sebuah estimasi bahwa nantinya bakalan dibuka di bulan September, pekan 1 atau pekan yang kedua. Nah, dia atau Bapak dari BKN ya, Bapak di sini Satya mengungkapkan bahwa beliau berharap guru-guru yang sudah lolos PG itu bisa bersabar. Tentunya teman-teman juga bersabar ya, dari pengangkatan 21 sampai sekarang tahun 2022 tentunya memang bersabar. Bersabar dalam hal apa? Bersabar dalam pengumuman resmi yang nantinya akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah soal kapan pendaftaran P3K guru bisa dibuka untuk tahun 2022 ini. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Bu Nunu, nanti bakalan terbit juknisnya di bulan September ya. Nah, ini dua informasi dari kami. Yang pertama adalah terkait dengan guru-guru yang lulus passing grade. Kemudian yang kedua adalah
tentang kapan dibukanya pendaftaran P3K tahun 2022. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.